nggak mungkin seorang anak nggak lepas dari gadget ya, nggak lepas Baik. dari handphonenya, nggak lepas dengan medsosnya, nggak lepas dari game-game aneka bermacam-macam game yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu cara mainnya. Anak itu bisa ngerti. Diatur sih anak main handphone mulu, dikasih tahu, dilarang malah marah, malah ngamuk kan gitu, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji dan sebagainya. Udah nanti dirukyah aja. Nggak senang dengan anak, nggak ridho dengan anak. Memang awalnya nggak ridho dengan perbuatan buruknya. Lama-lama ngelihat anaknya juga sebel. Nggak ridho sama anak. Anak baik, orang tua nggak ridho, anak bisa jadi nggak baik. Ini anak baik-baik aja nih. Orang tua nggak ridho, anak bisa jadi nggak baik. Anak nakal, orang tua nggak ridho, anak tambah nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus di Quranic Resonansi. Kita kembali lagi untuk membicarakan beberapa hal yang perlu kita bicarakan, dan ini menurut saya adalah urgen sekali ya dalam hal-hal bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Untuk saat ini kami ingin membahas tentang bagaimana sih kita menyikapi tentang anak-anak yang sedang bermasalah. Baik, saat ini kita sudah kedatangan tamu kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Abi Fakih El-Mustafi. Bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah, luar biasa. Insya Allah sehat selalu, berkah ya. Berkah terus. Alhamdulillah Ustadz, kita langsung aja kali Ustadz ya. Insya Allah. Apa tuh nggak banyak-banyak waktu yang terbuang. Saya mau bertanya nih Ustadz. Makin banyak anak-anak yang sulit diatur Ustadz nih, saat ini nih Ustadz. Dari kecanduan gadget dan susah belajar. Apakah ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan jin Ustadz, atau spiritual? Bagaimana cara membedakan antara gangguan psikologi dan gangguan gaib? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Masalah gangguan Anak-anak Ustadz nih, kecanduan gadget, dan susah belajar. Ada kaitannya nggak sih itu dengan apa ya? Gangguan jin. Gangguan jin kan. Biasanya kan anak, apalagi orang-orang tua sekarang Ustadz ya, suka apa namanya, mengkaitkan segala sesuatu dengan gangguan spiritual gitu kan. Ini hal-hal yang baru di zaman sekarang ya, zaman era digital ya. Zaman era digital ini nggak mungkin seorang anak nggak lepas dari gadget ya, nggak lepas dari handphonenya, nggak lepas dengan medsosnya, nggak lepas dari game-game aneka bermacam-macam game yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu cara mainnya. Anak itu bisa ngerti cara mainnya ya. Jangan-jangan ada yang ngajarin gitu. Jangan-jangan yang ngajarin. Apakah memang cerdas sendiri? Jangan-jangan ada setan yang ngajarin kan gitu ya. Ada bangsa jin yang ngajarin. Dengar-dengar kan bangsa jin itu punya teknologi yang juga lebih tinggi dari kita. Dia mampu mempengaruhi pikiran, perasaan seseorang. Tapi yang jelas gejala ini adalah gejala kekinian ya. Sebelum lanjut lagi nih, apa namanya tadi bilang jin itu punya teknologi. Jadi sebelum yang ke sana, saya jadi tertarik saat ini. Benar nggak Sat? Ya, jin itu punya teknologi seperti kita. Kalau kita lihat ketika Sulaiman ingin membangun kerajaannya kan dibantu jin. Baik. Yang pembangunannya itu kan nggak mesti apa namanya, tidak dengan fisik biasa, pasti dia punya teknologi yang membuat bangunan-bangunan tinggi menyelam dalam lautan ya kan. Bisa jadi ada teknologi-teknologi yang digunakan oleh bangsa jin yang tidak dimiliki manusia, apalagi dia umurnya panjang kan. Baik. Dia mampu menguasai peradaban demi peradaban yang kalau kita lihat peradaban-peradaban masa lalu kan bangunannya tinggi-tinggi, besar-besar, yang kalau secara akal gimana bikinnya kan gitu. Betul. Dan presisi banget ya. Kemungkinan ada teknologi dengan bantuan-bantuan bangsa jin dan lain sebagainya. Ini masih dugaan ya, masih dugaan. Berarti tidak untuk kemungkinan ya, kemungkinan saja. Biasanya anak-anak kita tuh dibantu dengan mereka gitu. Iya. Tidak mutlak juga ya, tidak mutlak ini gangguan jin. Ini bisa dugaan karena itu kan hal gaib, perlu penelitian yang mendalam tentang ini ya.
Tanda kutip tadi saja. Tanda kutip. Siap. Ah, ya. Baik, Ustaz, lanjutkan Ustaz, Hmm. ya, tentang materi yang tadi, Ustaz. Ya, ini fenomena yang ada akhir-akhir ini, yang mana teknologi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya gadget. Bukan hanya anak-anak, kita sendiri. Yang bapak-bapak dari level orang biasa sampai level ustadz, sampai level orang pejabat tinggi, nggak bakal lepas dari gadget, nggak lepas dari handphone. Nah, disitulah ujian kita ya, ujian hidup di era yang katanya bilang nih era-era Dajjal ya, era-era Dajjal mulai muncul. Ini kan handphone kan mata satu juga kan, kita kameranya satu kan, bahasanya bisa ngelihat kita, ngawasin kita dari segenap mata angin gitu kan. Akhirnya kita bisa diawasi dengan satu sistem. Bahkan ketika kita scroll apapun yang kita suka akan muncul yang kita suka kan, algoritmanya kan begitu ya. Jadi ini yang membuat anak senang kan. Segala sesuatu yang membuat seseorang senang dengan yang disenangi itu kan akan mempengaruhi hormon di dalam otaknya. Jadi dopamin di dalam otaknya yang membuat dia akan mengulang-ulang yang disenangi itu. Tapi ketika sesuatu yang disenangi dihentikan, mulai dia marah, mulai dia tantrum, mulai dia nggak terima. Kenapa? Bahasanya merusak kesenangan dia. Merusak kesenangan dia. Maka yang paling tepat sejak awal anak sebelum dikasih handphone perlu diedukasi terlebih dahulu. Untuk apa itu handphone, fungsinya untuk apa. Untuk anak lepas dari handphone pun kayaknya nggak mungkin di zaman sekarang. Karena sekolah pun kadang-kadang pakai tugas dari handphone. Ya, betul, nah, betul. Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana agar bijak anak menggunakan handphonenya, gadgetnya sebijak mungkin. Tapi tidak cukup dengan kata-kata, dengan peraturan, dengan kedisiplinan. Kesolihan orang tua juga berpengaruh. Anak bisa mau mengikuti kedisiplinan orang tua atau tidak. Dari faktor kesolihan orang tua juga berpengaruh. Umpamanya gini, nah jangan main handphone mulu, jangan main gadget mulu, jangan main game mulu. Tapi ketika kita melihat, sang anak melihat orang tuanya, bapak ibunya juga asik main begitu. Kan anak peniru yang ulung. Baik. Anak itu kan fitrahnya suci. Ya. Orang tua lah yang dalam hadis kan disebutkan ya, sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrahnya suci. Orang tua lah yang mewarnai dia. Kertas kosong putih diwarnai oleh orang tua. Diwarnai merah jadi merah, diwarnai hijau jadi hijau, diwarnai hitam jadi hitam, diwarnai kuning jadi kuning, mau jadi majusi, Yahudi jadi Yahudi, Nasrani jadi Nasrani, ateis jadi ateis, suka handphone jadi suka handphone. Kan anak itu belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Jadi faktor orang tua juga mempengaruhi erat. Jangan cuma bisanya, nah jangan main ini. Itu nggak boleh, nggak bagus sekolah kamu. Sedangkan sehari-harinya orang tua juga. Kitanya main HP. Iya. Kita ngelarang jangan main ini, kitanya main. Lalu kadang-kadang gini masalahnya, saya banyak nemuin. Pengen gampangnya aja. Diatur anak main handphone mulu, dikasih tahu, dilarang, malah marah, malah ngamuk kan gitu. Nggak mau sekolah, nggak mau ngaji dan sebagainya. Udah nanti dirukyah aja. Dipikir dengan merukyah anak, lalu keinginan main handphonenya hilang. Ya nggak semudah itu juga kan gitu. Sebab rukyah juga nanti ada tahapannya. Merukyah anak untuk melepaskan dari kecanduan main handphone itu juga ada tahapannya, ada step-stepnya. Nggak sekedar cuma rukyah. Karena rukyah kan faktor rukyah itu faktor keimanan. Kalau keimanan orang tuanya juga nggak di-upgrade, anak juga nggak diberikan pengetahuan yang baik, juga sangat berpengaruh gitu. Jadi apakah sang anak kecanduan handphone, sulit diatur, sulit belajar jelas karena kasihkan main handphone kan. Sulit belajarnya karena kasihkan main handphone. Udah kan, coba kalau handphonenya udah nggak asik, dia mungkin mau belajar kan gitu ya. Nah yang jadi masalah ketika handphonenya diambil kan ngamuknya luar biasa. Kenapa ngamuk? Bahasanya orang lagi senang. Lagi senang, lagi asik-asiknya. Gak usah kita deh, gak usah anak-anak deh. Kita juga kalau lagi senang-senang dilarang. Pasti walaupun kita tahu itu dilarang bener. Tapi kan nggak nyaman juga, nggak suka juga. Nggak mau tahu pokoknya yang ditahu bagi anak kita tuh ngelarang. Nggak boleh gitu. Nggak tahu masalah manfaat atau tidak manfaat. Jadi tadi pertanyaannya, apakah masuk jin? Ya, betul. Ketika orang tua melarang anak main handphone, anaknya ngambek nggak mau pada saat itu, muncullah ketidakridhoan orang tua sama anak.
begitu saja. Kalau anak orang tua udah nggak ridho sama anak, anak tambah bandel. Sepengamatan saya ngajar ngaji, ngajar Quran, anak yang bandel-bandel saya lihat, saya tanya, orang tua nggak senang dengan anak, nggak ridho dengan anak. Memang awalnya nggak ridho dengan perbuatan buruknya. Lama-lama ngelihat anaknya juga sebel. Betul, Ustaz. Padahal gini, seorang tua, orang tua terutama ibu nih, nggak ridho sama anak. Anak baik, orang tua nggak ridho, anak bisa jadi nggak baik. Ini anak baik-baik aja nih. Orang tua nggak ridho, anak bisa jadi nggak baik. Anak nakal, orang tua nggak ridho, anak tambah nakal. Anak nakal, orang tua nggak ridho, tambah nakal. Makanya harus dilakukan apa? Sebagai orang tua. Nih gini nih, ya gimana caranya, Kang? Ya pada saat orang tua nggak ridho, masuk nggak setan? Ya masuk. Efek seorang anak tidak diridhoi orang tua apa? Anak jadi malas ibadah, jadi malas sholat, sulit diatur. Karena Allah aja nggak seneng, Allah aja nggak suka. Efek kenapa Allah nggak suka dengan anak ini? Karena orang tuanya nggak suka, nggak ridho. Setan mempengaruhi akhirnya, ayo terus. Mumpung Allah lagi nggak ridho nih, tambah bandel, tambah error, tambah. Berarti kalau mau diruqyah, ruqyah anaknya dulu apa orang tuanya dulu? Kalau saya ruqyah orang tuanya dulu. Nah, iya itu. Ya jadi masalah orang tuanya kan gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus ya ketika orang tua nggak ridho. Ada kisah ini viral banget ya. Di grup ruqyah juga pernah ada kalau nggak salah. Jadi anak ini dari kecil dididik nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah ngomong kotor. Entah gimana pulang sekolah tiba-tiba nih anak ngomong jelek, ngomong kotor. Sebagai orang tua yang nggak pernah ngajarin anak, nggak pernah didik anak ngomong jelek, marah nggak tuh? Marah. Dia bilang, Bunda nggak ridho kamu ngomong jelek. Sejak kapan kamu ngomong jelek? Bunda nggak pernah ngajarin, ayah nggak pernah ngajarin kamu ngomong jelek. Kok tiba-tiba ngomong jelek? Bunda nggak ridho. Iya Bunda, maafin abang, kayak gitu ya. Iya. Itu ternyata dongkolnya, keselnya ibunya itu terus 24 jam masih dongkol. Ada satu keanehan. Tiba-tiba di sekolah biasa baca Fatihah bareng-bareng kan di sekolahnya. Dibaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Tiba-tiba si anak itu diem. Sampai guru marah. Baca Fatihah. Nah, baca Fatihah. Gak bisa deh. Kalau surat yang lain bisa. Baca Fatihah, akhirnya apa? Disuruh maju, suruh baca Fatihah, nggak bisa. Sampai di rumah juga nggak bisa baca Fatihah. Si ibu sampai bingung, sampai dipanggil psikologi segala, psikolog ya, psikolog, psikiater. Untuk ini, ternyata apa? Nggak membuahkan hasil. Kenapa tiba-tiba anak ditanya sama psikolog, psikiater, apakah anak ini ada trauma dengan surat Al-Fatihah? Kan ada trauma kan biasanya kan orang yang takut baca. Enggak, kayaknya nggak ada, biasa dia. Hafalan juz 30 udah biasa. Kenapa bisa begitu? Nah, mulailah konseling dengan yang ahli Quran ya, ruqyah syariah. Di situ nemu ya kadang-kadang peruqyah itu ketika lagi mau konseling orang itu kadang-kadang ada ilham aja ya, ada ilham itulah maunah dari Allah. Makanya, ibu pernah nggak ridho sama anak? Bingung. Iya beberapa waktu yang lalu Ustaz, saya marah sama nih anak. Ibu kalau ingat peristiwa itu masih marah nggak? Iya masih sampai hari ini juga. Tuh, buah dari ibu nggak ridho, anak ini nggak bisa baca Fatihah. Fatihah itu ibunya Quran, induknya Quran. Ayo ibu ridho, dipeluk tuh anak. Mama ridho bahasanya kan itu. Setelah itu bisa baca. Buah nggak ridho bisa anak yang tadinya soleh bisa jadi nggak soleh. Bahaya nggak tuh? Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita sebagai orang tua senakal apapun anak kita, hati-hati. Maka saya suka pakai nih buat ibu-ibu semua, buat siapapun, bahkan kita buat ketika muamalah sama orang, saya pakai surat Al-Imran 159. Yang artinya gini, jika bukan karena rahmat Allah, wahai Muhammad SAW, maka engkau berhati kasar. Kalau engkau berhati kasar, mereka akan menjauhimu. Karena rahmat Allah engkau berhati lemah lembut. Maka, maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah mereka, dan musyawarahlah dengan mereka. Kelihatannya sederhana ya. Tapi gini, kalau kita renungi, kita tadaburi ayatnya, kita gini. Berarti kalau kita muamalah sama orang yang lagi konflik sama kita, baik anak, suami, atau suami ke istri, atau ke tetangga, atau ke rekan bisnis, yang pertama kita minta, ya Allah anugerahkan rahmatmu untukku agar bisa berlemah lembut
sama anakku, berlemah lembut sama istriku, berlemah lembut kepada suamiku, berlemah lembut kepada tetanggaku, berlemah lembut kepada saingan bisnisku. Lalu apa? Kesalahan anak, kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan tetangga. Ya Allah, saya maafin mereka. Ketika kita bilang maafin mereka, pada saat itu ridho muncul. Orang kalau nggak ridho kan kadang nggak maafkan. Ya Allah, saya maafin anak saya. Ya Allah, saya maafin istri saya. Ya Allah, saya maafin suami saya. Ketika kita memaafkan, hati ini nggak ada luka batin, nggak ada geranjel, batin ini nggak ada ngedumel, ya, nggak ada panah-panah setan yang akan terlontar. Setelah itu apa? Yang kedua, ya Allah, ampuni kesalahan anakku ya Rabbana. Ampuni kesalahan istriku, ampuni kesalahan suamiku, tetanggaku, rekan bisnisku. Terus apa? Yang berikutnya, musyawarah, ajak ngobrol. Nak, sini nak, dipeluk. Lagi main handphone ya? Seru banget ya? Ikutin zona asiknya. Lagi seru ya? Lagi asik ya? Mantep ya. Tapi nanti abang jangan lama-lama ya bang ya. Abang kan harus belajar juga. Ya bang, abang kan sayang sama bunda ya. Bunda juga sayang loh sama abang ya. Ya. Akhirnya apa? Anak itu karena merasa ada perhatian dan merasa apa? Iya bunda. Jangan dilarang katanya. Orang dilarang ngamuk. Situ lagi duduk, ada ular. Ngomongnya kasar. Bukan kata-kata kasar, bilang, wah ada ular, tapi ngomong kasar. Walaupun kita benar ngelarang, tapi ngomong kasar, kita kesal juga kan gitu. Artinya setiap sesuatu keasikan yang dilarang biasanya, makanya kenapa orang-orang kafir itu nggak suka dengan agama Islam. Bisa jadi sesuatu yang asik bagi mereka dilarang dengan agama ini. Kalau cuma nyembah Allah doang mungkin nggak masalah. Tapi kan lagi judi dilarang, lagi mabuk dilarang, lagi zina dilarang, lagi ABCD yang maksiat yang enak-enak dilarang. Marah. Kan gitu. Nah, terus apa lagi? Jadi cara ngomongnya gimana, Sat? Ulang lagi, Sat, biar kita bisa paham ngawali teknik supaya anak tuh bisa nurut sama kita. Bagaimana sih cara komunikasi dengan anak biar anak nurut sama kita? Yang pertama, anak bukan musuh kita. Anak itu adalah titipan Allah, amanah Allah ya. Anak titipan Allah, amanah Allah. Doa dulu. Jangan banyak pakai mulut, doa dulu. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu agar aku bisa berlemah lembut kepada anakku. Itu doanya kapan, Sat? Setelah sholat atau mau bicara sama anak Ya kita? kapan aja doa mah. Kalau gini, kalau kita pakai prinsip musibah itu udah pernah kita bahas. Kalau musibah powernya 1000, doa kita 200 kan kurang kuat. Ya, ya. Kapanpun, dimanapun, waktu-waktu mustajab kita pakai buat doa. Ya, apalagi mau menegur anak, kita pakai diam dulu sebentar. Ya Allah, saya ridho. Saya ridho dengan anak saya. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu agar aku bisa berlemah lembut kepada anakku. Ya Allah, saya maafkan kesalahannya karena dia belum ngerti. Ya Allah, dia belum tahu. Ya Allah, maafkan. Masalah maafkan gini. Dasarnya Nabi Muhammad SAW pernah dakwah di Taif. Dihina, dicaci, dimaki, dilemparin batu. Gimana sakitnya tuh? Sampai berdarah-darah. Ya, tapi Rasul ridho, ikhlas. Itu konsekuensi dakwah yang keluar dari lisannya Rasulullah apa? Memaafkan. Yang jengkel siapa? Yang jengkel malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, izinin gue angkat ini, kalau bahasa kitanya. Izinin gue angkat gunung ini, gue timpain tuh ke penduduk Taif. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Saya memaafkan kok. Saya memaafkan. Semua Allah mengampuni mereka. Dan semoga saya yakin kalau nggak mereka, anaknya, cucunya, dan ke atasnya beriman. Tuh Masya Allah. Pandangan jauh ke depan. Coba kalau Pak Firdaus atau kita. Wah, izinin Pak Firdaus, izinin. Saat saya lemparin gunung. Habisin semua, ratain semua. Seakar-akarnya. Kalau kita mungkin begitu. Tapi Rasulullah, ya kita tiru lah Rasulullah. Memaafkan. Apalagi anak sendiri. Bahaya banget. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita sebagai orang tua, senakal apapun anak kita, hati-hati. Maka saya suka pakai nih buat ibu-ibu semua, buat siapapun, bahkan kita. Ya kan? Tapi bagaimana, Sat? Tadi kan Rasulullah, Sat, ya. Sedangkan banyak sekali, Sat, di luar sana, teman-teman, atau mungkin saya sendiri gitu kan. Itu
itu kan level Rasulullah. Saya kan manusia biasa. Gimana Iya. caranya gitu? Itu gimana Ustaz? Apa gunanya Rasul turun ke bumi? Rasul turun ke bumi, bahwa Rasulullah diutus ya, bukan turun. Rasul diutus ke bumi untuk apa sih? Untuk jadi contoh. Uswatun hasanah, kita ikutin, kita tiru. Contoh terbaik dalam kehidupan kan Rasulullah. Iya. Ya kan? Terus untuk apa Rasul diutus kalau kita nggak ikutin, nggak tiru? Maka Rasul bilang, aku ini manusia biasa. Suka nikah, suka apa? Menyukai perempuan, makan daging dan sebagainya. Kan gitu. Artinya apa? Rasul manusia biasa sama kita. Cuma akhlak-akhlaknya, semua wahyu-wahyunya tuh untuk kita. Gitu. Jadi jangan pakai itu mah alasan aja. Itu jangan bisikan setan tuh. Itu kan Rasul. Ya itu kan Rasul. Kita lihat bagaimana Rasul berdarah juga. Bagaimana Rasul pada saat perang Uhud terpojok juga. Kenapa sih nggak Allah? Bisa aja kan Allah nolong Rasul. Tiba-tiba ketika perang Badar Rasul duduk berdoa. Musuhnya mental semua. Kayak film apa tuh. Bus. Kan itu. Ya, menguasai angin. Avatar. apa-apa. Ya, Itu kan nggak gitu. Kalau begitu kita pantas lah. Ya, wajar Rasulullah. Rasul. Kita nggak bisa kayak Rasul. Tapi dicontohkan Rasul juga terluka. Rasul juga sakit. Rasul juga jatuh cinta, ya kan? Rasul juga pernah ada marah, cuma marahnya Rasul itu marah yang benar gitu, bukan marah kayak kita kan gitu. Artinya apa? Rasul contoh. Tadi belum selesai ya. Jadi kepada anak, ya Allah saya ridho nih dengan bagaimana cara komunikasi dengan anak supaya anak tuh nurut sama kita, supaya setan nggak masuk. Ya Allah, saya ridho dengan anak saya. Kita ngeliat anak lagi main gadget nih. Saya ridho dengan anak saya. Ya Allah, anugerahkan rahmatmu agar aku berlemah lembut kepada anakku. Ya Allah, saya maafkan kesalahannya dia. Saya maafkan ya Allah. Dia anak saya, dia titipanmu ya Rob yang harus saya bina. Ya. Terus yang berikutnya apa? Ya Allah, ampuni kesalahan anak saya. Ampuni saya, ampuni hamba dan kesalahan anak hamba. Lalu ajak ngobrol. Dipeluk. Apa sih lagi asiknya lagi apa? Main game ya udah. Wih. Asik ya main game ya, seru banget. Abang menang apa kalah kan gitu. Wah, abang lagi kalah nih bunda nih. Ya, bunda jangan ganggu dong. Enggak, bunda kan pengen mensupport kamu supaya semangat. Tapi kalau ini ya kita lihat waktu lagi ya, abang ya. Mungkin anak nerima ketika ada rangkulan kasih sayang, ada ada saling mensupport itu, masya Allah. Juga pelan-pelan bisa meninggalkan permainan tidak manfaat, bisa juga. Tergantung gimana cara komunikasi orang tua. Itu perlu belajar juga, ya perlu ngaji orang tua. Banyak orang tua nggak ngaji. Betul, ngajinya di mana? Di HP, Ustaz. Ngaji di TikTok. Ya TikToknya boleh, tapi kalau TikTok isinya kajian, ceramah, atau parenting, kadang-kadang yang dicari yang jogetannya lah, nyanyiannya kan gitu. Ya, gitu. Ya, baik. Ya. Tat, ini Tat, luar biasa Tat ya. Jadi ada tips nggak Tat supaya kita itu sebelum bicara sama anak itu biar mampu berdoa. Biasanya kan kalau orang tua udah emosi Tat ya, itu nggak kekontrol Tat. Buru-buru kita mau berdoa, buru-buru kita mau mengucapkan hal-hal yang baik kepada anak. Yang pasti langsung mencuat aja tuh emosi tuh. Gimana Tat? Ada tips nggak cara-caranya gitu? Pak Firdaus mau bertanding nih. Baik, Tat. Mantap, pertanding bola kayak bola basket kayak volley kayak. Langsung bertanding apa latihan dulu? Latihan dulu kan. Nah, latihan dulu. Sebab kalau langsung bertanding di lapangan kan suasananya kan berbeda ya. Begitu langsung tanding ada yang nyenggol detik, ngamuknya luar biasa. Tapi kalau sebelumnya sudah berlatih, nanti satu saat pelatihnya juga pintar ya. Satu saat nanti kalau ada ini jangan terbawa emosi begini harus kita bermain suportif dan lain sebagainya. Karena sudah tertanam, maka ketika kita menuju eksekusinya ya, menuju pertandingannya atau menuju ingin mengatur anaknya, kita udah siap, udah punya mental. Yang banyakan kan orang tua tuh nggak ada melatih diri, doanya kurang. Ya, doanya kurang. Artinya persiapan untuk menasihati anak itu jauh sebelum menasihati anak. Artinya jangan kita berdoanya, ya berdoa sebelum menasihati anak penting, perlu juga. Tapi persiapan sebelum menasihati anak, kapan? Bisa waktu tahajud, bisa bangun tidur,
Komitmen diri, ya Allah pagi ini saya mau jadi ibu yang baik. Ya Allah anugerahkan saya jadi ibu yang baik, yang bisa berlemah lembut kepada anak saya, yang ucapan saya bisa didengar anak saya, ya Allah. Ya Allah anugerahkan saya jadi ayah yang baik. Kan gitu ya. Baik. Jadi kalau udah ada persiapan begitu, insya Allah kan mudah gitu ngontrolnya gitu. Karena udah ada persiapan gitu. Yang kemarin kita bilang siap gitu. Iya, iya. Ketika kita udah siap kan, anak nanti ngamuk nih, anak nanti marah nih, anak nanti kesel. Karena udah siap, kita tahu nih cara-cara menghadapnya. Satu step demi stepnya. Kan rumus yang pertama pertemuan kita tuh dipakai terus tuh, siap terhadap apapun yang belum terjadi. Nasihatin anak siap. Satu saat anak marah, satu saat anak ngamuk, kita udah punya caranya gimana kan gitu. Teman-teman, sebelum dia lanjut nih, kemarin kan di episode pertama itu kita ada metode tuh yang 5 Iya. 5 hal ya, Iya. yang dari Ustadz A Gimnasia. Iya. Nah, itu mungkin teman-teman kalau mau tahu materi itu balik lagi ke video kita yang pertama Ustadz ya. Supaya supaya lebih jelas lagi bagaimana caranya siap, caranya yang lain-lainnya gitu saja. Tapi nanti nampaknya di video yang kemarin kayaknya belum tuntas itu, belum kepotong. Kalau bisa sih nanti kita bahas lebih sampai sempurna, sampai detailnya. Lanjut Nat, yang tadi materi anak-anak. Bagaimana? Jadi saya belum masuk nih Ustadz. Gimana caranya Ustadz? Cara ngomongnya Ustadz ke anak itu Ustadz? Bahasa-bahasa yang dibutuhkan untuk anak supaya anak itu mampu menerima pesan kita. Ya. Yang pertama doa ya, yang tadi ya, persiapan doa sebelumnya. Insya Allah ketika kita mulai ada persiapan doa, bahasa-bahasa kita mudah dicerna sama anak gitu ya. Terutama batin orang tua dulu, batin orang tua pastikan sedang nyaman-nyamannya. Biasanya orang tua sama ayah bunda konflik saja anak itu berpengaruh gitu ya. Artinya kata-kata yang membuat semangat, kata-kata yang membangkitkan motivasi hidupnya. Contohnya gini, anak nih malas mandi mamanya kan gitu. Itulah perlunya latihan kata-kata ya, kata-kata yang baik. Kullu al kalimatu thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik ada sedekah. Termasuk ucapan yang baik sama anak. Karena apa? Ketika anak itu ketika orang tua mengeluarkan kata-kata yang baik, anak pun insya Allah jadi peniru yang baik. Contohnya gini, ketika seorang ibu menyuruh anaknya, yang tadi malas mandi ya, abang, karena abang anak soleh, karena abang anak soleh pasti tahu dong waktunya mandi, ngomongnya. Beda nggak sama gini, abang mandi, nggak mandi, bandel amat sih disuruh. Beda nggak perasaannya? Beda kan? Karena abang anak yang baik, anak yang bunda sayang, anak yang karena pakai bahasa karena kan gitu. Karena biasanya anak itu ada semangat, oh iya, gue dibilang soleh nih sama bunda nih, ya. Karena abang nggak pernah mengecewakan bunda, waktunya mandi nih, ya kan? Wayahnya mandi nih, ya bunda sebentar ya. Masih main, jangan langsung main mulu, enggak, tapi bilangin kira-kira berapa lama lagi abang main, mau 1 jam apa mau 30 menit, apa 30 menit kayaknya kelamaan ya bang ya, apa mau 10 menit apa 5 menit, abang pilih 5 menit aja gitu mamanya kan gitu. Jadi anak itu merasa ada komunikasi, diajak komunikasi. Kan orang tua ini selama ini orang tua tuh dianggap anak cuma 1 nyuruh, 2 ngelarang. Betul 1 nyuruh, 2 ngelarang. Betul. Boleh juga ngelarang, tapi ada alasannya. Al-Quran kan juga kan, la tusyrik billah, jangan syirik. Inna syirkun la zulmun adzim, karena syirik itu adalah sungguh kezoliman yang besar, ada alasannya, ya kan? Abang jangan main jauh-jauh ya bang. Tahu nggak abang kalau main jauh-jauh kenapa? Kan gitu. Nah, karena bunda sayang sama abang, ya takutnya nanti abang lupa waktu dan lain sebagainya. Pokoknya yang membuat anak itu merasa dihargai juga, merasa dimotivasi juga, merasa disayang juga, kan gitu. Jadi nggak kesel si anak itu, nggak kesel. Nah, yang luar biasa lagi gini, anak itu, akhlak anak itu cenderung itu bisa merekam dengan bagus itu 7 tahun ke bawah. Dari mulai perut sampai 7 tahun ke bawah. 7 tahun
7 tahun ke bawah. Itu 7 tahun ke bawah ditahu di fase-fase itu rekaman anak terhadap sosok orang tua, ayah gimana, ibu gimana, itu kerekam banget. Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Unik nih. Nabi Yusuf itu ada riwayat dibuang sekitar umur 7 tahun. Dibuang sama saudaranya ke sumur. Ada yang bilang sih 10 sampai 12 tahun. Kita ambil yang 7 tahun. Berarti dibuang umur 7 tahun terus dijual sama orang-orang Mesir. Jadi budak. Jadi umur 8 tahun ke atas atau 12 tahun ke atas, si Nabi Yusuf ini nggak mendapatkan pelajaran apapun dari ayahnya, dari ibunya. Karena ada di kota lain. Oke? Berarti nggak dapat pengetahuan apapun. Tapi uniknya di tafsir di kitab Quran itu, pelajaran akhlak, rekaman akhlak mulia, rekaman tauhid ada dalam diri Yusuf. Contohnya apa? Ketika Yusuf diajak berbuat nggak benar sama Zulaiha, Yusuf laki-laki dong. Bahasanya diperlihatkan sesuatu yang terangsang, Yusuf senang juga gitu. Tapi apa yang terjadi? Itu ketika Yusuf rada terkesima, itu kelihatan sosok di sebuah tafsir, sosok bayangan ayahnya. Kalau bahasa kitanya mungkin gini, sob, mau ngapain lo? Gak bener. Lo anak gua, kalau bahasa kita, lo anak gua, anak nabi gitu kan. Lo bukan orang biasa, sob. Ya kan bahasanya. Ingat, masa mau ngecewain ayah? Masa mau gitu kan bahasanya. Aja Pak Yusuf kabur itu. Ada yang mengatakan bahwa pintu yang berlapis-lapis itu bisa kebuka. Padahal udah dikunci sama Zulaiha. Saking mukjizatnya itu bisa kebuka. Itu kenapa kok? Hawa nafsunya bukan keluar. Padahal kesempatan masih muda, ya ada kesempatan, nggak ada yang ngelihat, ya kalau mau mengeksploitasi hawa nafsunya kan bisa. Tapi justru yang terlihat, yang teringat wajah ayahnya. Artinya apa? Usia 7 tahun ke bawah, omongan ayahnya, rekaman ayahnya, pendidikan ayahnya, kerekam jelas di benaknya Yusuf. Dasar ya tuh. Jadi kita udah ketinggalan ya, anak itu udah berapa tahun nggak pernah masukin begitu, salah, istighfar kita. Saya mau nanya tuh, ini udah kelewat gimana kan udah kelewat. Terus gini, yang uniknya ketika Yusuf di penjara untuk menafsirkan mimpi 2 orang itu, apa yang Yusuf ajak? Yusuf mengajak bertauhid kepada Allah. Aku nggak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Aku menyembah Allah. Artinya apa sih yang ditanamin Yakub sama Yusuf alaihissalam di usia 0 sampai 7 tahun? Tauhid akhlak. Keren gak tuh? Keren banget. Luar biasa. Yang ditanamkan Nabiullah Yakub alaihissalam kepada Yusuf 7 tahun ke bawah, tauhid dan akhlak. Coba umur 8 tahun di Mesir itu nggak diajarin apa-apa, tapi pengetahuan tauhid sama akhlaknya terekam di dalam benak Yusuf. Sehingga ketika mau menafsirin aja, yang diajak orang itu berdakwah, ngajak nyembah Allah. Keren nggak? Kalau akhlak tadi, waktu sama Zulaiha, Masya Allah, dahsyatnya itu ajaran pendidikan 7 tahun ke bawah. Terus ketika saudara-saudaranya kembali kepada Yusuf, ya, ketika sudah jadi menteri perekonomian di Mesir itu, apakah Yusuf dendam sama saudara-saudaranya? Dasarnya lagi Yusuf orang yang berjiwa besar. Apa dibilang ini? Segala puji bagi Allah yang melepaskan aku dari penjara dan mempertemukan aku dengan saudara-saudaraku setelah setan memisahkan aku. Gak nyalain saudaranya sedikit pun. Dan saudaranya yang membunuh. Tapi bilang setan yang memisahkan aku. Jadi mau tetap menganggap saudaranya baik. Ya kan? Tetap menganggap saudaranya baik. Nah ini yang kita kadang-kadang luput terhadap anak kita. Kita luput mengajarkan tauhid sama akhlak. Itu hafalin juz 30. Hafalin Al-Quran. Tapi tauhid akhlaknya nggak ditanamin dulu. Sebelum kita ngajarin sholat, sebelum ngajarin kita sedekah, sebelum ngajarin hafalan Quran, tauhid akhlak ditanamin lebih dulu. Keren ya tuh. Bagaimana caranya Sat, menanamkan tauhid sedangkan kita sendiri orang tuanya rata-rata Sat, kebanyakan atau mungkin saya sendiri gitu kan belum mengerti tentang tauhid yang luar biasa banyak gitu Sat. Itu bagaimana Sat, cara nyikapinya gitu kan? Ya, satu belajar ya. Pasti belajar. Cuma ya masalah kan nggak semua orang ngerti belajar. Nih, Pak Firdaus saya tahu nih. Jangan buat sendiri pengetahuan ini.
Kita tahu, oh berarti yang tadi kita obrolin ini dahsyat banget nih. 7 tahun kerekam, bayangin tuh. Iya. Gimana caranya sampai 7 tahun itu kerekam tauhid sama akhlak. Sampai dewasa gak terpengaruh, tidak terkontaminasi budaya Mesir yang notabene-nya kan bebas ya. Penyembahannya juga bukan menyembah Allah. Coba bisa bayangin. Seorang anak di tengah kota Mesir, kerajaan yang mayoritas rata-rata tidak menyembah Allah, akhlaknya juga amburadul, tapi Yusuf seorang bisa berpegang dengan akhlak mulia dan tauhid. Pasti ucapannya Nabi Yakub dahsyat banget sampai tersentuh di hatinya. Jadi masalah, bisa gak kita kayak Nabi Yakub? Yaitu interaksi dengan wahyu Quran. Nah, kayak kita, Pak Firdaus tahu nih, berarti apa? Ada satu amanah yang Pak Firdaus lakukan. Bukan semata-mata anak taruh di pesantren beres. Belum tentu beres, ya kan? Pak Firdaus mulai hari ini, ya Allah saya pengen jadi ayah yang baik. Saya pengen kalau nengok saya anak saya pesantren, saya peluk anak, saya jelaskan tentang tauhid. Saya jelaskan tentang akhlak. Kamu kan gak mau ngecewain, manggil siapa? Ayah apa, Bi? Ayah. Kamu kan gak mau nyewain ayah ya, ayah naruh di sini biar kamu jadi anak baik. Ayah sayang sama kamu. Jangan sampai ayah kecewa, ayah sedih ketika kamu melakukan hal-hal yang ternyata dilarang oleh agama, bla 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 gitu. Itu kerekam nanti, dahsyat itu. Makanya saat ngobrol seorang ayah itu banyak dalam Al-Quran itu ngobrolnya antara ayah dan anak. Itu waktu-waktu dahsyat, waktu-waktu emas itu waktu-waktu kecil kerekam. Ya saya aja masih ingat bapak saya ngajarin ayat kursi sambil jalan kan gitu. Ya kerekam di situ. Dan ya ini yang perlu kita pelajari. Apa yang dilakukan Yakub alaihissalam sampai membuat Yusuf itu kuat sekali akidahnya. Walaupun udah baru 7 tahun. Walaupun ada mengatakan 12 tahun. Baik. Ya terpisah dari keluarganya. Yang jelas, 1 belajar. 2 berdoa. Yang 3 tularkan. Jadi pengetahuan ini, omongan ini tularin ke orang lain. Apalagi ibu-ibu baru, keluarga baru, ayah ibu muda kan gitu. Baik, Ustaz. Nah, itu teman-teman, tadi Ustaz bilang apa tuh? Jadi kalau misalkan ada punya kayak begini ditularkan. Berarti jangan ragu-ragu teman-teman. Kalau antum pengen berbaik, pengen punya akhlak yang baik, anak yang baik, mulai sekarang coba di-share nih video ini ke teman-teman antum dan biar semuanya tuh pada tahu gitu kan. Gitu Ustaz ya. Insya Allah. Jadi amal baik untuk antum semua. MLP ya. MLP apa Ustaz? MLP? Multi level pahala. Multi level pahala. Masuk ke yang berikutnya Ustaz. Tadi kan kita bicara tentang bagaimana anak itu bermasalah gitu kan. Sebab-sebab itu sudah diketahui kan. Bosnya ternyata adalah orang tuanya juga yang harus diruqyah gitu kan. Nah, ternyata gini Ustaz. Karena kita ini temanya adalah ruqyah gitu kan. Bagaimana sih Ustaz caranya kita meruqyah anak-anak kita itu supaya dia tidak lagi berkata kasar, terus tidak lagi ke get lagi gitu kan. Itu ada nggak sih Tat? Bisa nggak diruqyah atau dengan cara ruqyah mandiri? Bagaimana? Ada nggak Tat? Jadi untuk ruqyah anak bermasalah ini nggak cukup jujuk langsung diruqyah, nggak seperti itu konsepnya. Ada beberapa yang biasa kita lakukan ketika ingin meruqyah anak. Yang pertama, wajib kedua orang tua itu hadir. Kedua orang tua hadir, anak hadir, disitulah kita akan mendiagnosa permasalahan anak ini sebetulnya ada dari dalam diri kedua orang tua, apakah hanya murni kenakalan anak. Jadi kita diagnosa panjang, kalau memang nanti ada kesalahan dari orang tua, mulai dari kesyirikan orang tua ada enggak, itu nanti berpengaruh sama anak. Terus yang kedua, mulai hubungan orang tua dengan orang tuanya masing-masing. Jadi kita orang tua kan masih punya ayah ibu atau yang sudah wafat, hubungan mereka dengan orang tua masalah enggak. Lalu yang ketiga hubungan dengan suami istri masalah enggak. Nanti kalau itu ada masalah mau nggak mau ini harus mentobati dulu ke sana, arah sana. Anak cuma efek saja. Yang ketiga nanti tarbiyah anak gimana? Bagaimana orang tua menjalin hubungan dengan anak, komunikasi dengan anak intens enggak? Apakah anak dibiarkan begitu saja belajar sendiri, artinya dia mengarung kehidupan tanpa ayah dan ibu. Kok bisa ada anak yang hidupnya mengarungi kehidupan tanpa ayah dan ibu? Maksudnya apa? Ibu sibuk dengan urusan rumah tangganya atau urusan kerjanya, ayah sibuk dengan urusan kerjanya, anak dibiarkan belajar. Sehingga anak mencari sesuatu yang ada di otaknya, ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikirnya secara mandiri.
mungkin secara online lah, secara YouTube, secara Google, ChatGPT dan lain, mencari sendiri atau tanya dengan orang di luar orang tuanya. Kenapa? Karena dilihat orang tuanya sibuk sendiri. Nah, ini kesalahan besar. Maka apa yang harus dilakukan? Gimana komunikasi orang tua dengan anak? Kalau kita lihat Nabi Luqmanul Hakim, bagaimana akrabnya bicara dengan anak. Bagaimana Nabi Yusuf akrabnya bicara dengan Nabiullah Yakub alaihissalam sampai menceritakan mimpinya, hal pribadinya. Artinya komunikasi dengan ibu, dengan ayah itu harus terjalin. Kalau nggak terjalin ada masalah. Maka anak akan dididik oleh setan. Maka ketika ditanya orang tua ini gimana ngobrol sama anaknya, komunikasi dengan anaknya, dia masalah. Maka tobati dulu di sini. Baik, baik. Bagaimana cara mendidiknya, ucapan-ucapannya kepada anak. Jadi semata-mata disalahin anaknya dulu. Tapi apa? Lihat. Kalau di sini sudah beres orang tua, baru kita rukyah anak. Step rukyahnya tadi saling islah dulu. Ibu sama suami saling mendoakan, saling ridho. Nanti anak disuruh juga saling islah, saling ridho. Biasanya nangis itu anak. Nangis anak, ibu, menyesal, ibu sama bapak, suami istri juga saling menangis. Nah, kita kumpulkan bareng-bareng, kita doa bareng-bareng. Setelah doa bareng-bareng itu nanti proses rukyahnya mudah sekali. Ketika kedua orang tua sudah menyadari kesalahan, anak juga walaupun kecil kadang-kadang walaupun 7 tahun menyadari, saya salah ayah, saya salah bunda, maafin saya. Sadar, itu setan akan mudah keluar. Maka ketika kita ngurukyah ibunya, kadang anak reaksi juga. Ketika kita ngurukyah anak, kadang ibu reaksi juga. Karena memang saling berkaitan. Maka ketika proses ini sudah semua, muhasabah, tazkiyatun nafas sudah kita lakukan, baru kita melakukan rukyah syariah sebagaimana biasa rukyah dilakukan dengan membaca ayat-ayat Quran. Kita bilang semua syaitan, semua jin yang pernah menguasai anak ini, menguasai kedua orang tuanya, sehingga tidak menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah syaitan yang mempengaruhi untuk tidak berkomunikasi dengan anak, yang mempengaruhi anak, dia anggap sebagai hal negatif, orang tua sebagai negatif, silakan keluar. Bisa reaksi itu. Reaksinya seperti apa, Ustaz? Ya, mungkin biasanya langsung mungkin entah sendawa, entah tiba-tiba pengen muntah, atau tiba-tiba kita langsung semua jin yang masuk, yang mengganggu hubungan antar anak dan ayah dan orang tua dengan ibu, silakan keluar. Biasanya reaksi anak itu. Dan sebagainya, baru dibacakan ayat Quran. Itu ada kesurupan nggak, Ustaz? Insya Allah enggak. Ketika kita prosesnya tazkiyatun nafas, pengalaman saya, Ustaz Hendra dalam rukyah itu jarang sekali kesurupan. Kenapa? Karena tadi kolbunya sudah dibersihkan. Kita kalau lihat riwayat sahabat-sahabat juga ketika merasa ada gangguan setan, nggak ada yang kesurupan. Cukup ditepuk, ukhruj ya Allah, batuk, muntah, selesai. Nggak ada yang kesurupan. Gitu. Jadi emang guru fenomena Ustaz ya di masyarakat ini ternyata termasuk saya sendiri menilainya Ustaz ya. Bahwasanya rukyah itu adalah suatu hal yang benar-benar gaib. Yang benar-benar ketika di rukyah itu dia kesurupan. Dan itu rata-rata kenapa sih orang-orang tuh sekarang takut dengan rukyah? Karena itu takutnya dia kesurupan, terus ngomongin aib-aibnya dia sendiri, keluar semuanya. Ini gimana Ustaz? Ya, nanti untuk bahas ini panjang ya. Ini harus tema tersendiri karena tema kita kan sedang anak-anak ya. Bukan tema tentang rukyah tanpa kesurupan. Mungkin suatu saat kita akan bahas tema rukyah tanpa kesurupan sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya dalam rukyah dan juga guru-guru kami dalam rukyah tanpa kesurupan. Apakah mesti rukyah itu kesurupan atau tidak kan gitu. Gak semua yang di rukyah itu kesurupan dan yang biasa kesurupan gak mesti juga kesurupan. Saya punya banyak pengalaman yang sering di rukyah kesurupan. Begitu kita lakukan muhasabah, tazkiyatun nafas, memperbaiki keimanan, alhamdulillah tidak kesurupan. Kesurupan karena kan mungkin kekosongan imannya sehingga setan mudah menguasai. Tapi intinya balik lagi untuk nanti kasus anak ya seperti itu. Dan ini memang perlu perukyah yang paham tentang rukyah anak. Jadi enggak dibacakan ayat lalu selesai masalah anak jadi baik. Nah, ini gaib nih, aneh nih kan, kok bisa begitu, nggak sesingkat itu, tidak semudah itu. Tapi perlu konseling yang dalam ya, kita keluarkan semua ilmu-ilmu psikologi Quran kita semuanya untuk untuk mengedukasi, mentarbiyah atau memberikan pendidikan yang terbaik untuk orang tua, ibu,
ibu dan ayah dan juga anak, bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah kan gitu. Nanti kita kapan-kapan bahas tentang bagaimana menjadikan keluarga sakinah mawadah warahmah kan gitu ya. Jadi baru nanti di ruqyah. Ruqyah mas standar ya, cuma nanti kan ada poin-poin yang mungkin tidak seperti ruqyah biasa untuk anak-anak ya. Nah, ruqyahnya sama, baca Al-Quran, baca doa, karena nggak boleh menyimpang dari hukum-hukum syariat dalam ruqyah syariah. Harus ada kaidah-kaidah yang ditentukan. Nggak ada yang aneh-aneh dalam ruqyah syariah. Cuma perlu detail tadi, biar kita tahu setan ini sembunyinya di mana nih. Kan ada anak traumanya luar biasa. Itu trauma sampai nggak mau keluar dari kamar umpamanya. Ternyata ada sesuatu yang dia takuti dari ibunya. Begitu ibunya bisa meridhoi, bisa memaafkan, setannya mudah keluar. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas tentang mungkin kasus anak yang tadinya suka Al-Quran, tiba-tiba benci dengan Quran, ada yang begitu. Yang kemarin-kemarin juga anak santri ya malah senang dengan sesama jenis. Alhamdulillah. Itu. Jadi ternyata fenomena masalah anak di era digital ini banyak sekali santri ya. Ada yang dari pondok malah begitu keluar jadi kayak artis Korea. Ya itu salahnya di mana? Di pondok 3 tahun di pondok keluar jadi kayak artis Korea. Padahal yang dipelajarin Al-Quran semua. Agama ya. Nah itu makanya tadi intinya ya dalam perbincangan ini inti yang paling esensial sekali, tanamkan tauhid dan akhlak. Caranya gimana? Nah itu perlu kita gali yang lebih dalam. Bagaimana cara menanamkan tauhid, bagaimana menanamkan akhlak. Tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan doa, pasti ada seperangkat yang harus dibahas secara mendetil. Begitu ya Pak Firdaus ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali di pembahasan saat ini dengan Ustaz Ayu Fakih, bahwasanya ternyata permasalahan anak-anak ini nggak simpel ya. Jadi nggak semata-mata anak itu durhaka kepada orang tua. Jadi bukan hanya anak yang salah ternyata itu banyak urutannya ya, bisa dari orang tuanya, kakeknya, begitu saja. Iya. Ya, gitu. Jadi kita nggak harus serta-merta menyalahkan anak saja gitu. Jadi kita introspeksi diri sebagai orang tua. Baik, sebelum kami akhiri, Ustadz mungkin dikasih perkataan sekata dua kata untuk teman-teman ibu-ibu dan bapak-bapak nih, biar bisa bagaimana cara mendidik anak yang baik gitu. Ya. Tentunya cara mendidik anak dengan baik yang paling utama dan pertama adalah kita ini sebetulnya mau kemana sih? Kita semua akan kembali pulang ke akhirat. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Karena hidup itu cuma 3. Menanam, tidur, menuai. Menanam selama di dunia kita mau menanam apa nih? Amal baik atau amal buruk. Setelah itu kita ditidurkan Allah alias meninggal dunia masuk alam barzah. Setelah itu nanti kita akan dibangkitkan lagi hidup dengan jasad ini menuai apa yang pernah kita tanam sewaktu di dunia. Maka dari itu didiklah anak sebagai ladang ibadah kita untuk mempertanggungjawabkan kelak di yaumil kiamah bahwa kita sudah menunaikan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya intinya kita semua akan kembali kepada Allah, mendidik anak, menjadikan keluarga kita keluarga yang diridhoi Allah adalah bagian dari menanam amal soleh untuk kita laporkan kelak di yaumil kiamah menjadi amal yang terbaik yang mudah-mudahan bisa kita semua satu keluarga bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan, mohon maaf sedikit, bukan sekedar anak kita didik kamu nanti biar sukses bisa jadi orang kaya, biar jadi bela, itu boleh, tetapi ingat kita semua akan kembali ke Allah. Gitu. Baik teman-teman, begitulah apa yang disampaikan oleh Ustaz Ayu Fakih. Semoga saja bisa menjadi tauladan, menjadi contoh buat kita atau menjadi suatu pola bagaimana cara kita mendidik anak supaya anak kita itu menjadi anak yang berbakti kepada kita. Baik ya, tadi sudah disinggung-singgung sama Ustaz Ayu Fakih bahwasanya pembahasan kita itu kedepannya bakalan bervariatif lagi ya, dan tentunya pasti bisa menjadi sebuah fenomena-fenomena yang perlu kita gali ya kan, tentang tadi bagaimana cara meruqyah syariah yang benar. Itu saja. Tunggu saja nanti di episode berikutnya.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, supaya kita itu bisa berinovasi kembali untuk video-video yang lebih bagus MLP, lagi. NLP, multi level multi pahala. level pahala. Ya. Saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.